Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Barkah, absen 38, NIM 18084666. Saya di sini akan menjelaskan mengenai kedaruratan medis 2, demam, kejang, epilepsi, dan pingsan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebab dan cara penanganannya. Yang pertama itu ada demam. Demam merupakan kondisi tubuh atau kondisi suhu tubuh yang meningkatnya hingga lebih dari 380 Celcius. Demam menandakan adanya penyakit atau kondisi lain di dalam tubuh. Nah, biasanya terjadinya demam ini biasanya sebagai reaksi dari sistem imun dalam melawan infeksi virus, bakteri, jamur, parasit, dan penyebab penyakit lainnya. Nah, beberapa penyakit yang sering menyebabkan demam adalah flu, radang, tenggorokan, dan infeksi saluran kemih. Lalu cara pencegahan untuk demam ini, yang pertama itu biasanya berikan kompres air hangat. Yang kedua itu kompres dengan menyeka seluruh tubuh, bukan hanya di dahi saja. Yang ketiga itu berikan banyak minum air putih agar suhu tubuh itu normal atau memungkinkan demam itu tidak tinggi. Lalu yang keempat itu ada hindari pakaian berlapis atau selimut tebal, karena selimut itu dapat mengakibatkan atau menghambat pertukaran suhu dengan udara. Yang kelima itu jika seseorang terlihat lemah atau dehidrasi, maka segera bawa ke rumah sakit untuk diperiksa oleh dokter. Biasanya suhu tubuh normal pada manusia itu 3 bulan 37,5 Celcius, 6 bulan 37,5 Celcius, 1 tahun 37,7 Celcius, lalu 3 tahun itu ada 37,2 Celcius, 5 tahun 37,0 Celcius, 7 tahun 36,8 Celcius, 9 tahun itu ada 36,7 Celcius. Yang ke-11 tahun biasanya itu ada 36,7 Celcius. Yang 13 tahun 36,6 Celcius, dewasa 36,4 Celcius, dan dewasa atau 70 tahun ke atas itu 36 Celcius. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai kejang. Biasanya kejang itu disebabkan oleh aktivitas listrik di satu atau seluruh area otak. Nah, gangguan antara lain dapat dipicu oleh penyakit otak atau kondisi lain yang secara tidak langsung mempengaruhi fungsi otak. Berikut atau kondisi yang menimbulkan kejang. Yang pertama itu epilepsi. Epilepsi ini sangat berbeda dengan kejang, karena epilepsi ini dapat menimbulkan aliran tubuh di tangan. Nah, yang kedua itu ada tumor otak, yang ketiga stroke, yang keempat infeksi selaput otak, encephalitis, infeksi di dalam saluran tubuh. Yang terakhir itu cedera otak pada bayi sewaktu melewati jalan lahir. Nah, untuk cara penanganannya tersebut diantara lain jangan melawan kejang, terus tubuh itu dilemaskan, lalu jangan berusaha menyumpal mulut, jaga pernapasan, dan hindari dari bahaya sekitar. Lalu yang ketiga itu ada epilepsi atau ayan.
Epilepsi atau ayan merupakan gangguan pada sistem saraf pusat atau aktivitas sel saraf di otak. Nah, kelakuan tubuh untuk beberapa saat disertai kejang dan diikuti hilangnya kesadaran. Nah, biasanya itu gejala dari epilepsi atau ayan ini, yang pertama itu jatuh tiba-tiba, yang kedua wajah dan leher sianosis, yang ketiga itu ada gerakan kejang otot, yang keempat mulut berbuih, yang kelima itu setelah kejang biasanya ada kelelahan. Ketika anak mengalami epilepsi, seharusnya cara penanganannya itu, yang pertama itu kita sebagai calon pendidik tidak panik untuk melihat yang epilepsi atau pertama kali melihat epilepsi. Yang pertama itu tidak panik, yang kedua itu pastikan dia dalam keadaan yang aman, yang ketiga itu jauhkan dia dari benda-benda yang tajam, benda yang keras, tangga, dan perabotan rumah. Yang keempat itu setelah itu lalu baringkan tubuhnya ke arah kanan atau kiri agar cairan dalam mulutnya bisa keluar dan tidak masuk ke jalan napasnya. Nah, lalu jangan memasukkan benda apapun ke dalam mulut anak selama kejang berlangsung. Kondisi ini dapat mengakibatkan atau menghambat jalannya pernapasan si anak. Lalu saat setelah kejang, pantau kondisi anak apakah ia bernapas atau tidak. Nah, jika setelah kejang anak tidak bernapas, maka segeralah bawa ke rumah sakit atau ke IGD terdekat. Selama dan setelah kejang berakhir, anak mungkin ketakutan dan bingung dengan kondisi yang pernah dialaminya. Lalu kita sebagai calon pendidik seharusnya menenangkan si anak tersebut dengan berkata bahwa kamu baik-baik saja dan bahwa Anda selalu ada di pangkuan gurunya. Nah, yang terakhir itu biarkanlah dia beristirahat, hindari memberi obat tambahan kecuali diresepkan oleh dokter. Biasanya ada banyak untuk obat dari epilepsi ini. Yang pertama itu pentoin, carbamazepine, calprot, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang terakhir, yaitu pingsan. Pingsan itu biasanya hilangnya kesadaran atau karena peredaran darahnya itu ke otak lambat. Biasanya gejalanya yang pertama itu perasaannya itu tidak enak, seperti si mata itu sudah gelap. Yang kedua itu pandangannya itu berkunang-kunang. Yang ketiga lemas atau keluar keringat dingin, menguap, kurang respon, denyut nadi lambat. Gejala di antara lain itu bisa telat makan. Apabila seorang telat makan itu melakukan aktivitas, biasanya seorang akan matanya itu suka berkunang-kunang dan mengakibatkan pingsan. Nah, untuk pertolongan pingsan yang pertama ini atau cara penanganannya, yang pertama itu bawa seseorang yang pingsan itu ke tempat yang aman dan segar. Lalu baringkan penderita bila pucat tungkai bila pucat tungkai ditinggikan atau diberdirikan si tungkainya. Nah, yang ketiga itu periksa respon penderita, longgarkan pakaian atau yang mengikat agar aliran darah itu dapat terjalan lancar. Nah, bila perlu beri rangsangan atau wangi-wangian seperti kayu putih dan sebagainya lainnya. Nah, sekian dari saya. Apabila ada yang salahnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.